Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu mengenai kumpulan soal-soal tentang integral tak tentu. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Dan soal yang akan kita bahas kali ini, itu merupakan kiriman soal dari beberapa viewers kami lewat akun WA kami. Yang lainnya juga boleh mengirimkan soal yang rasanya sulit ataupun tidak bisa dijawab, khusus untuk mata pelajaran matematika saja. Baik matematika tingkat SD, SMP, maupun SMA, itu soal-soalnya silakan dikirim langsung lewat akun WA kami yang nomornya sudah tertera di bawah ini. Dan itu insya Allah akan kami bantu secara gratis tentunya, namun dengan catatan cukup satu soal saja per satu kali pengiriman soal. Itu tujuannya agar banyak teman-teman ataupun rekan-rekan kalian yang bisa terbantu nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal pertama, integral dari 2x kuadrat dx sama dengan. Oke, perhatikan langkah-langkah dalam pengerjaannya, ini mudah sekali. Nah, langkah pertama, perhatikan angka 2 di sini, maka di sini kita tulis 2 per. Nah, per di bawah sini, dia tergantung bentuk pangkat X-nya di sini. Di sini X-nya pangkat 2, maka di bawah sini kita tulisnya 2 ditambah 1. Ingat, dia selalu ditambah 1. Dan 2 yang di sini, dia berasal dari pangkat X tadi. Lalu, X-nya juga pangkatnya 2 ditambah 1. Terakhir ditambah C. Sama dengan 2 per 2 tambah 1 hasilnya 3. X pangkat 2 tambah 1 hasilnya pangkat 3. Terakhir ditambahkan dengan C. Dah, ini dia bentuk jawaban dari contoh soal kita yang pertama. Bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Oke, lanjut ke contoh soal yang kedua. Perhatikan contoh soal yang kedua. Integral 3 per X pangkat 8 dx sama dengan. Nah, langkah pertama, perhatikan. Kita rubah terlebih dahulu bentuk integral ini. Kalau ada per X pangkat sekian, maka X yang di bawah ini harus kita naikkan ke atas terlebih dahulu. Maka sekarang jadinya itu integral 3. Nah, X pangkat 8-nya kalau kita naikkan ke atas jadinya X pangkat negatif 8. Baru setelah itu dikalikan dengan dx. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, barulah kita bisa mencari hasil integralnya. Sama dengan, perhatikan, 3 per. Ingat, per yang di bawah sini tergantung pangkat X-nya di sini. Di sini X-nya pangkat negatif 8. Maka di bawah sini kita tulis jadinya itu negatif 8 ditambah 1. Ingat sekali lagi, dia selalu ditambah 1 di sini. Lalu X pangkatnya juga ditambah 1. Berarti negatif 8 ditambah 1. Terakhir ditambah C. Sama dengan 3 per negatif 8 tambah 1 hasilnya negatif 7. X pangkat negatif 8 tambah 1 hasilnya negatif 7. Terakhir ditambah C. Sebenarnya sampai di sini jawaban kita sudah benar. Namun kalau seandainya dia pilihan ganda, ternyata tidak ada bentuk jawaban seperti ini. Maka bentuk jawaban yang lainnya, perhatikan cara merubahnya, sama dengan 3 per negatif 7. Nah, perhatikan, tadi kan X pangkat negatif 7 letaknya di atas nih. Sekarang kita pindahkan ke bawah, jadinya tuh X pangkat positif 7. Terakhir baru ditambahkan dengan C. Dan inilah dia jawaban terakhir dari contoh soal yang kedua. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, lanjut ke contoh soal yang ketiga. Integral X pangkat 3 dikalikan dalam kurung X pangkat 2 dikurang 1 per X tutup kurung dx. Sama dengan. Nah, kalau kita ketemu contoh soal integral seperti ini, khusus untuk yang di luar kurung ini tidak ada pangkat. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan, kita kalikan X pangkat 3 yang di luar ini, kita kalikan satu-satu ke dalam. Ingat tadi catatannya, kalau yang di dalam kurung ini, pangkatnya tidak ditulis ini.
Oke, maka sekarang jadinya itu integral X pangkat 3 dikalikan dengan X pangkat 2, lalu dia dikurang X pangkat 3 dikalikan lagi dengan 1 per X tutup kurung, baru setelah itu dikalikan dengan dx. Sama dengan integral dalam kurung X pangkat 3 dikali X pangkat 2. Ingat, kalau bilangan pokoknya sama-sama X, lalu dia dikali, itu artinya pangkatnya ditambah. 3 tambah 2 berapa? Yaitu 5. Maka di sini kita tulisnya X pangkat 5. Lalu dikurang X pangkat 3 dikali 1 per X, hasilnya X pangkat 2. Jangan lupa dikalikan dengan dx. Nah, sampai di sini barulah kita bisa mencari hasil integralnya. Yaitu dengan cara, perhatikan, kita cari satu-satu. Integral dari X pangkat 5 itu hasilnya 5. 1 per ya, 1 per. Nah, baru di bawahnya pangkat 5 di sini dia ditambah 1. Lalu X-nya pangkatnya juga 5 ditambah 1. Lalu dikurang. Di depan X kuadratnya ada angka 1 tapi dia tidak ditulis. Makanya di sini kita tulis 1 per. Sama bentuknya dengan yang tadi. Yang di depan tadi. Oke? Yang di bawah ini kita isi dengan pangkat X di sini dia pangkat 2. Namun dia ditambah 1. Lalu X juga pangkatnya 2 ditambah 1. Terakhir ditambah C. Sama dengan 1 per 5 tambah 1 hasilnya 6. X di sini pangkatnya juga pangkat 6. Lalu dikurang 1 per 2 tambah 1 hasilnya 3. Lalu X di sini juga pangkat 3. Terakhir ditambah C. Dan inilah dia bentuk jawaban dari contoh soal kita yang ketiga. Oke, lanjut biar lebih paham. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang nomor 4. Integral 2x kuadrat dikali akar x dx sama dengan. Oke, kalau adik-adik atau rekan-rekan ketemu contoh soal integral yang ada bentuk akarnya, maka langkah pertama harus kita hilangkan bentuk akarnya terlebih dahulu, rubah menjadi bentuk bilangan berpangkat. Maka jadinya sekarang itu integral 2x kuadrat dan akar x ini kalau dirubah jadi bilangan berpangkat, jadinya itu x pangkat setengah. Baru setelah itu dikalikan dengan dx. Sama dengan integral 2x pangkat 2 dikali x pangkat setengah. Ingat sekali lagi, kalau bilangan pokoknya sama-sama x lalu dia dikali, itu artinya pangkatnya ditambah. Nah, 2 ditambah setengah berapa? Itu hasilnya adalah 5 per 2. Maka di sini kita tulisnya X pangkat 5 per 2 dikali dx. Sama dengan. Dan kalau sudah seperti ini, barulah bisa kita cari hasil integralnya. Perhatikan. 2. Maka sini kita tulis 2 per. Per di bawah sini tergantung bentuk pangkat X-nya. Sini X pangkat 5 per 2. Maka di bawah sini kita tulisnya 5 per 2 ditambah 1. Ingat sekali lagi, dia selalu ditambah 1. Lalu X di sini pangkatnya juga sama 5 per 2 namun ditambah 1. Terakhir jangan lupa ditambahkan dengan C. C ini konstanta. Sama dengan 2 per 5 per 2 ditambah 1 itu hasilnya 7 per 2. Lalu X pangkatnya juga pangkat 7 per 2. Ditambahkan dengan C. Sama dengan 2 dibagi 7 per 2. Itu hasilnya 4 per 7. Ingat sekali lagi, hasil dari 2 dibagi 7 per 2. Itu hasilnya adalah 4 per 7. X pangkat 7 per 2 ditambah C. Nah, sampai di sini sebenarnya jawaban kita sudah benar. Namun kalau seandainya soal kita ini pilihan ganda, ternyata bentuk jawaban ini tidak ada. Maka kemungkinan bentuk jawaban yang lainnya, perhatikan cara merubahnya. Sama dengan 4 per 7. Nah, X pangkat 7 per 2 sekarang akan kita rubah menjadi bentuk X pangkat 3 dikali X pangkat setengah. Kenapa bisa dirubah seperti ini? Oke, perhatikan kelanjutannya. Sama dengan
4/7 X pangkat 3. Nah, X pangkat setengah itu kan sama nilainya dengan akar X. Itulah kenapa tadi 7/2 dirubah jadi 3 dengan 1/2. Biar X pangkat 1/2 ini bisa dirubah jadi bentuk akar X. Kenapa harus ada akar X? Karena tadi di soal juga ada bentuk akar X. Terakhir di sini ditambahkan dengan C. Dah, ini dia bentuk jawaban paling akhir dari contoh soal yang nomor 4. Sangat mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, lanjut ke soal yang nomor 5 biar kalian benar-benar paham. Integral 6x kuadrat ditambah 2x tambah 1 dx sama dengan. Nah, kalau ini lebih mudah lagi nih. Caranya tinggal kita integralkan satu per satu saja. Pertama, integral dari 6x kuadrat. Apa hasilnya? Yaitu 6 per di bawah sini tergantung pangkat x-nya di sini. X-nya pangkat 2, maka di bawah sini kita tulis 2 tambah 1. X-nya juga pangkat 2 tambah 1. Lalu ditambah 2x. Integral dari 2x berapa? Yaitu 2 per. Nah, x ini sebenarnya dia pangkat 1, tapi dia tidak ditulis. Maka di bawah sini kita tulis 1 ditambah 1. X-nya di sini juga pangkatnya 1 ditambah 1. Lalu ditambah integral dari 1. Integral dari 1 yaitu 1x atau boleh ditulis x saja. Terakhir jangan lupa ditambah C. Ingat, kita menambahkan tanda C di sini di saat tanda integralnya hilang paling depan sini. Tanda integralnya hilang, maka ditambahkan dengan C. Lanjut sama dengan 6 per 2 tambah 1 hasilnya 3. Lalu X pangkat 2 tambah 1 hasilnya X pangkat 3. Ditambah 2 per 1 tambah 1 hasilnya 2. X di sini juga pangkat 2. Lalu ditambahkan dengan X terakhir ditambah C. Sama dengan 6 bagi 3 hasilnya 2. Lalu X pangkat 3. Lalu ditambah 2 bagi 2 1. Lalu dikalikan dengan X kuadrat hasilnya 1X kuadrat. Atau boleh juga ditulis X kuadrat saja. Lalu ditambahkan dengan X, terakhir ditambahkan dengan C. Nah, ini dia bentuk jawaban dari contoh soal kita yang kelima. Terakhir, kita akan masuk ke contoh soal terakhir, yaitu contoh soal yang keenam. Perhatikan langkah-langkah dalam pengerjaannya, ini juga mudah sekali. Integral dalam kurung X tambah 3 tutup kurung dikalikan dengan X kurang 2 dx. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal ini? Perhatikan. Sama dengan, terlebih dahulu, kalau soal seperti ini, kita kalikan X tambah 3, kita kalikan dengan X kurang 2 terlebih dahulu. Caranya, perhatikan. Integral dalam kurung X yang sini, dikalikan dengan X, hasilnya X kuadrat. Lalu X yang di sini, kita kalikan dengan negatif 2, hasilnya negatif 2X. Lalu angka positif 3 lagi. Positif 3 dikali X hasilnya positif 3X. Lalu positif 3 dikali negatif 2 hasilnya negatif 6. Jangan lupa terakhir dikalikan dengan dx. Sama dengan integral dalam kurung X kuadrat negatif 2X ditambah 3X. Hasilnya positif 1X atau boleh juga kita tulis positif X saja. Lalu terakhir dikurangkan 6. Jangan lupa dikalikan dengan dx. Sama dengan, kalau sudah seperti ini, barulah kita bisa mencari hasil integralnya. Kita integralkan satu per satu. Integral dari X kuadrat, yaitu hasilnya adalah 1 per. Di sini X-nya pangkat 2, maka di bawah sini kita tulis 2 ditambah 1. Ingat, dia selalu ditambah 1. Sedangkan angka 2 ini berasal dari pangkat X tadi. Lalu ditambah. X dulu ya. X, sini pangkat 2, maka sini pangkatnya juga pangkat 2 tambah 1. Lalu baru ditambah integral dari X. Ingat, X di sini sebenarnya dia ada pangkat 1, tapi dia tidak ditulis. Oke, maka sini perhatikan kita tulis 1 per. X ini pangkat 1, maka sini juga kita tulis 1 ditambah 1.
X-nya juga ini pangkat 1, maka sini kita tulis 1 tambah 1. Lalu dikurang integral dari 6 yaitu 6X. Terakhir ditambah C. Ingat, penambahan tanda C di sini di saat tanda integralnya hilang. Sini integralnya hilang, baru terakhir ditambahkan dengan C. Sama dengan 1 per 2 tambah 1 hasilnya 3, X pangkat 2 tambah 1 hasilnya pangkat 3. Lalu ditambah 1 per 1 tambah 1 hasilnya 2. X di sini juga pangkatnya 1 tambah 1 hasilnya X pangkat 2. Dikurang 6X terakhir ditambah C. Dan inilah dia bentuk jawaban dari keseluruhan pertanyaan kita kali ini. Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.